Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Mario Balotelli menjadi pengangguran di usia 30 tahun. Padahal ketika menginjak usia 16 tahun, pemuda Italia keturunan imigran Ghana tersebut sempat diprediksi akan menerima Ballon d'Or sebelum berusia 30 tahun. Pada 18 Agustus 2019, Balotelli menandatangani kontrak dengan klub di kampung halamannya, Brescia, dengan status free transfer. Dibayar 1,5 juta euro atau sekitar 25 miliar rupiah per tahun ditambah bonus. Dalam kontrak kerjanya tertulis, kontrak akan diperpanjang otomatis jika Brescia tetap bermain di Serie A. Masalahnya Ibian Kazuri harus turun ke Serie B setelah menempati posisi ke-19 klasemen akhir Serie A 2019-2020. Otomatis kontrak Balotelli tidak dilanjutkan kecuali bersedia melakukan negosiasi ulang dengan salah satu bunyi isi kontrak baru adalah pemotongan gaji 50% atau sesuai standar gaji di Serie B. Balotelli menolak. Dia memilih mencari klub baru yang bersedia menampung talentanya. Sepanjang transfer window musim panas, dia dan agennya berkeliling Eropa mulai dari Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, hingga Inggris. Bahkan dirinya juga sempat ditawarkan ke Cina, Jepang, serta Brazil. Namun semuanya sia-sia karena tidak ada satupun klub yang berminat. Hingga transfer window musim panas 2020 ditutup, Balotelli menjadi pengangguran. Konon mayoritas klub mempunyai alasan yang sama saat menolak Balotelli, yaitu tingkah laku yang tidak disiplin. Saya sangat menyesal, saat ini dia berusia 30 tahun dan akan berada di puncak kematangan tekniknya. Saya menyayangkan dia dalam kondisi saat ini dan tidak dapat menemukan klub. Dia tidak melakukannya dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, kata pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, dilansir dari Sportlab. Kegagalan Balotelli mendapatkan klub bisa dikatakan wajar. Pasalnya Balotelli tercatat dalam sejarah sebagai pesepak bola yang rajin mendapatkan sanksi akibat ulah kontroversialnya. Dari semua klub yang dibelanya sepanjang karir, Inter Milan dan Manchester City menjadi yang paling sering menghukum Super Mario. Kualitas teknik yang dimilikinya akan berguna di timnas. Saya selalu berharap sesuatu akan terjadi kepadanya. Saya menyayanginya. Saya melihat dia sebagai anak saya. Tambah pelatih Balotelli di Inter Milan dan Manchester City itu. Balotelli mengawali karir profesionalnya bersama Lumezzane pada 2006-2007. Tapi kiprah penyerang berusia 30 tahun tersebut tidak berlangsung lama bersama klub amatir negeri Pizza tersebut. Pemain berpaspor Italia itu kemudian menyeberang ke Inter Milan. Selama memperkuat I Nerazzurri pada 2007 hingga 2010, Balotelli menghasilkan 20 gol dari 59 laga. Balotelli juga mulai banyak melakukan tindakan kontroversi yang berujung denda. Sebut saja saat dirinya diganjar denda 20.000 euro dari manajemen karena masalah sepele. Saat itu dia memasang muka masam kepada pelatihnya, Jose Mourinho. Kemudian pemain yang pernah merumput di Prancis bersama Nice dan Olympique Marseille juga dihukum denda 7.000 euro dari Komisi Disiplin FIGC atas tindakan tidak pantas saat I Nerazzurri menghadapi Chievo Verona pada 2008. Rentetan kenakalan Balotelli membuat manajemen Inter menjualnya ke Manchester City pada 2010. Sayang bukan memperbaiki diri saat merumput di Inggris, kelakuan Balotelli semakin parah. Sebut saja saat secara sengaja melakukan pelemparan anak panah mainan ke pemain muda The Citizen. Sikap itu membuat manajemen menghukum 100.000 pound sterling. Paling konyol ketika dirinya sengaja menerima kartu merah ketika Manchester City menghadapi Dynamo Kiev di Liga Eropa. Kehilangan Balotelli membuat The Citizen akhirnya tersingkir setelah kalah agregat gol dari wakil Ukraina tersebut. Sikap itu membuat dirinya didenda 300.000 pound sterling atau setara 2 pekan gaji. Selain denda, banyak kelakuan aneh Balotelli yang membuat Manchester City geleng-geleng kepala.
Contohnya saat Balotelli merayakan gol ke gawang Manchester United pada Oktober 2011 dengan memperlihatkan kaos bertuliskan "Mengapa selalu saya?". Sehari sebelum pertandingan, Balotelli dan teman-temannya membakar rumahnya saat kembang api dilepaskan di dalam ruangan. Balotelli juga pernah melanggar jam malam pada 48 jam sebelum pertandingan Manchester City melawan Chelsea dengan pergi ke sebuah restoran. Dia tidak minum alkohol, melainkan hanya berfoto dengan sesama pengunjung, memberi tanda tangan, dan terlibat permainan virtual. Uniknya, bukan hanya Inter dan Manchester City yang gerah menghadapi kenakalan Balotelli. Pemain yang memiliki 16 gol dari 36 laga Glazuri itu juga membuat para petinggi AC Milan berang menyikapi pemain kelahiran Palermo 12 Agustus 1990 tersebut. Rossoneri sempat menghukum Balotelli dengan denda 10.000 euro karena terbukti melakukan provokasi terhadap para pendukung Cagliari. Buku rapor denda Balotelli terus memerah seiring waktu. Contohnya saat membela Liverpool. Walau menetap di Merseyside, ternyata otoritas hukum di Italia menghukumnya atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan selama tinggal di negeri pizza. Dia didenda 10.000 euro. Dari cerita Mario Balotelli ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sangat penting untuk menjaga sikap atau attitude, serta berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan ada studi penelitian menemukan hasil bahwa sikap merupakan indikator kesuksesan yang lebih baik daripada tingkat kecerdasan. Kita bisa melihatnya dalam diri Balotelli. Sebenarnya skill Balotelli cukup mumpuni, akan tetapi attitude-nya yang buruk membuatnya kini menjadi pengangguran. Gimana nih menurut kalian, bro?